Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, satu kesempatan lagi bagi kita, diberi waktu bagi kita oleh Tuhan menikmati akan anugerah Tuhan. Tak terasa ini minggu-minggu menjelang akhir tahun, maka itu adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan bagi kita untuk boleh menikmati hari-hari kita. Mari Bapak Ibu, untuk datang kepadanya, kita membawa seluruh pujian kita kepadanya, kita memberi hormat kepadanya, beri puji, beri hormat. Mari kita sama-sama katakan, beri puji, beri hormat. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Sekali lagi kita sama-sama katakan Bapak Ibu, beri puji, beri hormat hanya bagi Yesus. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, sembah Kau Yesus, ku sembah. Haleluya, 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 kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Hanya nama Yesus yang patut kita puji. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita sama-sama katakan haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, sembah Kau Yesus, ku sembah. Sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya.
Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Mari kita pujikan hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Kami sungguh bersyukur Engkau masih ada bagi kami tatkala di dalam seluruh kondisi yang kami alami. Kami sering jatuh, kami sering mengalami hal-hal yang menurut kami itu tidak mengenakan. Tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai ciptaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau melihat seluruh kedalaman hati kami ya Tuhan. Pikiran kami, ada banyak hal yang tidak Tuhan kehendaki. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mohon pengampunan-Mu. Sekiranya Engkau Tuhan berbelas kasihan menolong kehidupan kami untuk semakin hari kami mencintai Engkau, mencintai firman-Mu. Kami bersyukur pada kesempatan ini ya Tuhan, oleh kemurahan-Mu kami boleh ada di penghujung tahun ini, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang bisa kami berikan, bukan karena kehebatan kami, namun karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Engkau sudah menolong kami di dalam seluruh apa yang kami kerjakan. Engkau sudah memberkati keluarga kami ya Tuhan. Walaupun di masa-masa sulit ini, tetapi Engkau terus membuktikan kesetiaan-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu, sehingga kami pun ya Tuhan beroleh anugerah itu hanya kasih karunia-Mu saja. Pada kesempatan ini kami mau meneruskan ibadah kami. Biarlah pujian yang boleh kami bawa di hadapan-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau saja dimuliakan dan ditinggikan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita pujikan Hai Kota Mungil Bethlehem. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang Nil
sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu. Malaikatlah menjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik. Sejahtera di dunia, segala pujilah. Ya Yesus anak Betlehem, kunjungi kami, sucikanlah masuk kita yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan berita mulia, Kau beserta manusia kekal selamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami. Kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Tolong kami, setiap kami yang mendengarkan, supaya kami boleh mengerti dan memahaminya sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan yang penuh kelemahan dan keterbatasan, dengan yakin, dengan iman percaya kepada Yesus, Tuhan menolong dan Engkaulah kekuatan. Terima kasih Bapa, di dalam tangan Tuhan kami serahkan ibadah kami, jangan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan kepada kita semua di bawah perikop kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan undian.
Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada hari ini yaitu Sang Pembawa Sukacita. Sekali lagi, tema perenungan kita pada hari ini yaitu Sang Pembawa Sukacita. Saya percaya kita yang hadir pada hari ini pastinya dua hal yang sering kita hadapi dalam kehidupan kita. Kedua hal itu Bapak Ibu yaitu duka cita dan sukacita. Di dalam menghadapi kedua hal ini, hati kita, kesiapan tindakan kita untuk merespon duka cita itu sangat berbeda sekali. Kadang duka cita membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Terkadang duka cita membawa kita untuk mencari Tuhan, mencari siapa juru selamat kita. Terkadang juga di saat kita mengalami duka cita, kita senantiasa menangisi diri kita. Bahkan yang terjadi, kita sering menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang sering kita pertanyakan dalam kehidupan kita, mengapa duka cita ini terjadi dalam hidup saya? Mengapa saya harus mengalami permasalahan, persoalan, penderitaan di dalam hidup saya? Karena kenapa kita melakukan hal itu? Karena kita tidak mengetahui bahwa di balik duka cita yang kita alami ada sukacita yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat penting bagi kita pada hari ini untuk merenungkan dan mendalami firman Tuhan, yaitu Sang Pembawa Sukacita di dalam hidup kita. Kitab yang kita renungkan pada hari ini yaitu kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya yang dituliskan oleh Nabi Yesaya. Dan Yesaya sendiri adalah Nabi Allah. Arti dari Nabi Allah itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan adalah pembawa pesan Allah kepada umatnya. Allah berfirman melalui umatnya lalu disampaikan kepada umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam menjalankan tugas sebagai nabi, segala apapun yang diperintahkan Allah, segala tanggung jawab yang telah diperintahkan kepada Nabi Yesaya harus senantiasa dilakukan dengan penuh ketaatan, takut akan Tuhan dan kerendahan hati di hadapan Allah. Kita tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umat Israel ketika mendengarkan suatu hukuman, nubuatan hukuman kepada umat Allah, tentunya mereka tidak senantiasa menerima dengan lapang dada. Tentunya ada pemberontakan di dalamnya, ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan mereka. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Yesaya ini, Yesaya tidak bisa lari dari tanggung jawabnya. Apa tanggung jawabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Yaitu menyampaikan pesan Allah kepada umatnya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ada dua hal yang paling dalam dibicarakan dalam kitab Yesaya ini. Bahkan kedua hal menjadi tema besar di dalam pokok kitab Yesaya ini, yaitu pertama hukuman dan yang kedua adalah keselamatan. Pertama, mari kita mendalaminya. Seluruh di dalam kitab Yesaya ini ada sebagian hukuman, ada sebagian nubuatan tentang hukuman Allah yang disampaikan kepada bangsa Israel dan juga bangsa yang bukan bangsa Israel.
Pertanyaannya, kenapa mereka mengalami hukuman? Kenapa bukan hanya bangsa Israel saja, bangsa lain juga? Karena mereka memberontak di hadapan Allah. Lingkupan pemberontakan mereka itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah dosa yang paling besar di hadapan Allah. Mereka congkak, mereka memegahkan diri di hadapan Allah, bahkan mereka melupakan Allah itu sebagai juru selamat yang memberi kehidupan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya sebatas Tuhan memberikan hukuman yang tidak setimpal apa yang mereka lakukan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Banyak yang mereka alami, bencana alam, peperangan yang senantiasa mengancam kehidupan mereka, yang sebenarnya umat Tuhan tidak menghadapi hukuman itu. Karena dasarnya Allah menghukum mereka karena pemberontakan mereka. Keadaan seperti ini mendapatkan hukuman dari Allah adalah bukan keadaan yang menyenangkan. Mereka seakan-akan tidak merasakan campur tangan Tuhan. Mereka seakan-akan tidak merasakan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bisa saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sukacita hilang di saat mengalami sesuatu hal yang sulit sebenarnya untuk dihadapi, apalagi mendapat hukuman Allah pencipta Allah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di samping Allah menghukum mereka, Tuhan menyediakan keselamatan dalam kehidupan mereka. Tetapi di dalam lingkupan Bapak Ibu, mereka yang kembali ke jalan yang benar dan percaya dan hidup benar di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah yang memberi keselamatan kepada umatnya. Tentu di dalam keselamatan yang Tuhan berikan itu, sukacita lahir di dalam kehidupan umat Israel. Kembali ada harapan kekal yang didapatkan oleh Allah. Karena itu di dalam keselamatan yang Tuhan berikan, umat Israel dan kita juga yang hadir pada hari ini harus menyadari bahwa Allah adalah Allah yang setiawan. Allah adalah Allah yang menepati janjinya kepada umatnya. Sekalipun umat Tuhan melupakan umatnya, sekalipun umat Tuhan menyanyiakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya tegaskan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini, di samping umat Tuhan, umat Israel terpuruk dengan keadaan dosa yang paling dalam, sekalipun mereka mendapatkan hukuman yang begitu luar biasa, tetapi mereka mendapatkan keselamatan jika mereka berbalik kepada jalan yang benar. Sang pembawa sukacita. Pertanyaan penting bagi kita pada hari ini, siapakah sang pembawa sukacita itu? Dan apa yang Dia berikan sehingga ada sukacita di dalam diri kita? Dasar penting yang harus kita tahu bahwa pembawa sukacita kekal itu adalah Yesus Kristus. Sekali lagi, dasar yang paling utama yaitu Yesus yang memberikan sukacita yang kekal itu. Tidak ada sumber yang lain. Kenapa saya mengatakan hal demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Melalui kelahirannya, melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, kita mendapatkan harapan, kita mendapatkan hidup kekal itu. Bukankah itu adalah sukacita yang besar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Yesus menang, mengalahkan maut. Kita yang hadir pada hari ini adalah manusia yang berdosa. Saya yakin saya dan saudara adalah manusia yang berdosa begitu hina di hadapan Tuhan, yang sebenarnya mendapatkan hukuman yang begitu fatal di hadapan Allah. Tetapi pada pagi hari ini kita mendapatkan sukacita itu karena Yesus. Karena Yesus. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu bahwa Yesus itu adalah sumber sukacita, bahkan Dia yang membawa sukacita ke dalam hidup kita. Kalau tidak ada pengakuan secara total dalam kehidupan
semuanya sia-sia. Sekalipun keadaan kita saat ini sangat menyenangkan, sekalipun keadaan kita saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu menikmati kekayaan kita, begitu menikmati kehidupan kita tajir di hadapan Allah. Kalau tidak ada pengakuan bahwa Yesus adalah juru selamat, semuanya sia-sia. Mari kita lihat bersama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Sang Pembawa Sukacita dan diberikan oleh Yesus Kristus itu sesuai teks yang kita bacakan pada hari ini. Saya akan bacakan kepada kita bahwa Sang Pembawa Sukacita itu yang diberikan oleh Yesus, yaitu Dia memberikan terang kehidupan kepada kita. Dia memberikan terang kehidupan kita. Mari kita melihat di ayatnya yang pertama, dituliskan di dalam LAI, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa? Karena memang Tuhan memberikan terang itu. Tuhan memberikan harapan baru di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umat Israel mengalami kekelaman yang begitu luar biasa. Mereka berjalan di dalam kegelapan. Tetapi Yesus datang. Nabi Yesaya menubuatkan Yesus datang memberi terang itu. Terang itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dilambangkan sebagai pengharapan kepada Allah. Pengharapan kepada Allah. Dan terang itu sendiri tidak lari dari Yesus Kristus. Melalui kelahirannya, melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, Tuhan mengalahkan maut. Tuhan memberikan kehidupan yang baru dalam setiap kita. Tuhan memberikan kehidupan yang begitu luar biasa. Bukan hanya menyenangkan, tetapi Tuhan memberikan kekekalan di dalam kehidupan kita. Asalkan di dalam kehidupan kita mengaku bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Tuhan telah memberikan harapan itu kepada kita. Tuhan telah memberikan harapan melalui terang itu. Bagaimana tanggapan kita tentang terang itu? Apakah kita sudah memegang? Apakah kita sudah mempersiapkan hati kita untuk memegang atau menerima harapan itu kepada Allah, kepada Yesus Kristus untuk diberikan kepada kita? Atau kita sedang bingung menerawang kehidupan kita yang sudah kita alami begitu sulit, sehingga kita lupa bahwa ada harapan yang kekal yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus. Pada hari ini saya mengajak kita untuk percaya dan mengakui di dalam hati kita dengan sepenuh hati bahwa hanya Dia yang memberikan sukacita yang kekal itu dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Kedua, Sang Pembawa Sukacita, yaitu Sang Pembawa Sukacita itu memberi kemenangan di dalam kehidupan kita. Memberi kemenangan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat sama-sama di ayatnya pasal 9 ayat 2 sampai 3. Menuliskan, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagikan jarahannya. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas baunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan. Siapa yang mematahkan ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita yang sudah jatuh di dalam dosa ini, kita yang sedang diperbudak oleh dosa ini, sebenarnya kita tidak layak untuk bersukacita di hadapan Tuhan. Kita tidak layak untuk bersorak-sorai di hadapan Allah, karena kita adalah hina. Tetapi firman Tuhan pada hari ini menyatakan bahwa umat Israel bersorak-sorai. Sorak-sorai mereka itu bagaikan orang yang senantiasa membagikan jarahannya, sedang menikmati hasil panen, hasil kerja yang mereka dapatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa
Yesaya mengatakan hal ini, menubuatkan hal ini. Bahkan ini bukan hanya nubuat, bahkan di dalam perjanjian baru Tuhan telah nyata, Tuhan telah datang untuk memberikan sorak-sorak itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umat Israel pada saat itu mereka tidak bisa bersorak di hadapan Allah. Karena kenapa? Banyak hal yang mereka alami. Saya sudah mengatakan dari atas bahwa mereka mengalami bencana Allah. Bahkan mereka dihukum oleh Allah dengan peperangan yang begitu dahsyat. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan di dalam kehidupan mereka. Bahkan si penindas pun Tuhan patahkan itu. Karena Dia adalah Sang Pembawa sukacita yang kekal. Pada hari ini saya yakin bahwa kita tidak berperang secara fisik. Pada hari ini saya percaya bahwa kita tidak sedang mempersiapkan pasukan kita untuk melakukan peperangan. Tetapi pertanyaan penting bagi kita sendiri pada hari ini, siapakah musuh kita saat ini? Siapakah yang menjadi musuh kita sendiri dalam diri kita sendiri? Yaitu satu-satunya musuh kita yang paling terbesar, yaitu dosa kita. Dosa kita memisahkan kita dengan Allah. Dosa kita memutuskan penyembahan kita kepada Allah. Dosa kita, saya dan Bapak Ibu terlepas dan kasih Allah. Putusnya hubungan kita dengan Allah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus datang memberikan sukacita itu dengan cara mengalahkan maut. Dia melepaskan kita dari budak dosa. Dia senantiasa memberikan sukacita, bukan hanya melepaskan kita. Dia memberikan keselamatan yang kekal itu kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membayangkan kalau sampai saat ini kita adalah orang yang hidup di dalam budak dosa. Kita belum mendapatkan hidup kekal itu. Nasib kita bagaimana? Mungkin saja kehidupan kita yang kita dapatkan, kita tidak bisa mendapatkan sukacita yang besar di hadapan Allah. Karena Dia adalah Sang Pembawa sukacita, kita sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita diam diri saja di dalam sukacita yang diberikan oleh Tuhan? Apakah kita senantiasa merenungkan diri untuk senantiasa menerima pengharapan itu dari Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu, yang harus kita lakukan sebagai orang percaya yang mengakui bahwa Dia adalah Yesus Juru Selamat, yaitu harus tahu dengan sungguh-sungguh bahwa sukacita yang kekal itu hanya berasal dari Yesus, tidak ada yang lain. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan yaitu kita harus terus berpengharapan kepada Yesus, berpengharapan kepada Yesus yang memberi kebebasan, yang memberi kemenangan di dalam setiap musuh kehidupan kita. Terlebih-lebih musuh kita di dalam dosa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga yang harus kita lakukan, kita bersukacita di dalam Tuhan, terlebih-lebih menyambut Kristus yang telah memberi damai sejahtera dengan iman percaya bahwa Dia yang telah lahir, Dia adalah yang menjadi penasihat ajaib dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang perkasa, Dia adalah Allah yang kekal. Bahkan Dia yang menjadi Raja damai di dalam kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebagai implikasi praktis di dalam kehidupan kita, menerima atau mengetahui bahwa Sang Pembawa sukacita itu senantiasa memberi harapan dalam kehidupan kita, mari kita bersama-sama menyiapkan sepenuh hati menerima pengharapan itu dengan penuh sukacita
dengan penuh ucapan syukur di hadapan Allah. Bukan hanya itu saja, mari kita menyatakan pengharapan itu kepada sesama kita melalui kehidupan perilaku yang terang dalam kehidupan kita setiap hari, di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kehidupan kita. Kita senantiasa menyatakan bahwa Sang Pembawa Damai sedang memberikan harapan, sedang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita senantiasa menyiapkan hati kita. Sang Pembawa sukacita dalam kehidupan kita. Dia memberi terang dalam kehidupan kita. Bahkan Dia memberi kemenangan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu di dalam firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Kiranya kita juga mempersiapkan hati kita untuk menyambut bagaimana kita merayakan kelahiran Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Saya menutup khotbah ini, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengetahui bahwa Engkaulah Sang Pembawa sukacita dalam kehidupan kami. Tidak ada yang lainnya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan itu boleh memberkati kita, menumbuhkan semangat kita untuk terus mencintai dan mengenal Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan seputar informasi kegiatan mingguan di gereja kita, Bapak Ibu boleh menghubungi Bapak Diakon Dedi atau Bapak Gembala. Khusus untuk anak-anak pemuda, ibadah youth ditiadakan untuk sementara waktu, baik di minggu ini maupun di minggu depan. Kita akan bertemu kembali di ibadah youth di awal tahun 2021. Jadi teman-teman, walaupun kita di rumah, mari kita terus belajar firman Tuhan. Mari kita terus membaca renungan-renungan yang sudah dibagikan. Perayaan Natal GIA Jemur Sari diadakan pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 16 sore. Diadakan secara onsite atau tatap muka. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar di Google Form, Bapak Ibu boleh menghadiri acara perayaan Natal di Jemur Sari tepat waktu dengan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar dan tidak bisa mengikuti acara Natal di Jemur Sari secara onsite, Bapak Ibu boleh mengikuti acara Natal tersebut, Natal kita pada tanggal 25 Desember di YouTube Premier. Demikian pengumuman, tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur kita boleh beribadah pada kesempatan ini. Kita juga bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita di dalam menikmati, di dalam kita menghidupi akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan. Kiranya Tuhan boleh memberkati saudari Christina dalam menyelesaikan studi dan juga di dalam pelayanan ke depan. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan memberikan persembahan kita. Namun saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita memberikan persembahan kita bukan karena kita mau diberkati, tetapi karena kita sudah diberkati. Bapak Ibu boleh mentransfer melalui nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Sambil memberikan persembahan kita, mari kita memuji Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih.
Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh membawa persembahan kami kepadamu. Apa yang kami berikan, inilah dari hati kami. Apa yang kami bawa kepadamu, biar itu menjadikan sesuatu yang menyenangkan. Terima kasih, Kau selalu memberikan kepada kami berkat yang cukup, sehingga kami boleh Tuhan berbagi. Bapa, pada saat ini kami ingin bersama-sama berdoa dan bersyukur untuk pilkada yang sudah berlalu dan semua berjalan dengan baik. Kami bersyukur Tuhan untuk mereka yang sudah terpilih, biar yang terpilih boleh melaksanakan tugasnya kelak dengan pimpinan Tuhan di bawah hikmat daripada Allah sendiri dan di bawah takut akan Tuhan, supaya bangsa ini boleh dipimpin oleh orang-orang yang tepat, sehingga bangsa ini boleh membangun akan kehidupan bangsa dengan keturunan. Bapak, kami rindu bahwa Indonesia
boleh menjadi negara yang berkecukupan. Supaya Tuhan, bangsa ini menjadi bangsa yang benar-benar Tuhan boleh menikmati akan kemurahan. Kami bersama-sama berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo, sama dengan wakil dan staf menteri, serta para gubernur dan juga TNI ABRI itu bersama Polri bisa bekerja bersama-sama melaksanakan keputusan yang telah ditentukan bersama supaya bangsa ini boleh mengalami kemakmuran dan pertolongan. Bapak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan supaya bangsa ini menjadi bangsa yang damai. Kalau masih ada Tuhan sesuatu yang masih belum teratasi, Tuhan tolong supaya bangsa ini menjadi tenang dan boleh membangun dengan pertolongan. Terima kasih Bapak, terpujilah Bapak. Kami berdoa untuk penanganan COVID-19. Tuhan, terima kasih. Kalau vaksin sudah ada, biar pembagian vaksin dapat dilaksanakan dengan baik, supaya semua yang mendapatkan vaksin ini boleh menjadi sehat dan dapat membangun kembali akan ekonomi bangsa. Kami percaya Tuhan penolong. Tolong Tuhan, supaya pembagian vaksin ini bisa merata ke seluruh Indonesia. Biar semua rakyat menjadi sehat dan semua menjadi kuat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu. Kami juga berdoa supaya ekonomi bangsa ini Tuhan bisa bergulir lagi dengan baik. Kami serahkan semuanya di dalam tangan. Kami bersyukur untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan. Tolong rencana Natal sebentar kami laksanakan Tuhan pada sore nanti. Biar Tuhan berkati supaya kebaktian Natal boleh berjalan dengan baik. Terpujilah nama. Haleluya. Dalam nama Yesus saya berdoa. Saya ajak saudara-saudara berdiri sebentar. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat siang, Tuhan.